Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat tasbih kehidupan, kembali lagi bersama kami. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, amin amin ya robbal alamin. Atas keistiqomahannya mengamalkan zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Haji Ahmad Syaha, menurut cerita Us. Abdullah Jailani pernah didatangi oleh Rijalul Gaib, yang merupakan salah seorang guru spiritualnya. Sang guru berujar, "Syaha, saya melihat dari Madura ada sinar yang sangat terang dan menyilaukan di sini. Setelah saya cari, ternyata sinar itu berasal dari majelis zikir manakib yang kamu baca bersama tetanggamu untuk calon putramu Muzaki yang masih dalam kandungan." Dalam legenda Madura, nama asli dari Rijalul Gaib itu adalah Sultan Abdurrahman, cucu dari Bindara Saud yang sejak kecil menghilang, sedangkan Bindara Saud sendiri adalah Raja Sumenep yang bergelar Tumenggung Tirtonegoro, yang berkuasa pada tahun 1750-an. Ketika Muzaki masih berumur 1 tahun, konon abah dan uminya sering bermimpi yang aneh-aneh, seperti dituturkan oleh H. Rifai Ihsan. Sekarang beliau adalah Ketua Koordinator Manakib Al-Qodiri dan sebagai Kepala Sekolah SMK Al-Qodiri. Suatu waktu Kiai Haji Ahmad Syaha sekitar jam 2 dini hari teriak-teriak ngelindur, menggigau. Dalam teriakannya beliau berucap, "Muzaki, Muzaki turun, turun, nanti kamu jatuh, ada apa kamu di situ?" Saking kerasnya teriakan itu, banyak tetangga yang terbangun dan mendatangi kediaman Kiai Haji Ahmad Syaha. Setelah ditanya kenapa teriak-teriak tengah malam, beliau menjawab, "Saya melihat Muzaki bertengger di langit keempat dan tidak mau turun, katanya dia sedang membetulkan pintu gerbang para waliullah yang roboh." Selang 3 hari dari peristiwa itu, Genti Nyai Fatimah Zahra yang mimpi melihat Muzaki kecil berpidato di sebuah terminal dan dikerubuti banyak orang. Ketika disuruh pulang, dia tidak mau. Malah Muzaki kecil membuka mulutnya, mangap, dan dalam mulutnya terlihat ada kereta api, ada kapal terbang, kapal laut dan semua isi dunia. Kiai Haji Ahmad Syaha paham betul bahwa masa kanak-kanak merupakan babak awal dari episode kehidupan seorang manusia yang terus bersambung kepada masa berikutnya. Nuansa kehidupan di masa kanak-kanak hampir bisa dipastikan akan mewarnai dan berpengaruh besar terhadap jalan cerita Seseroam pada episode berikutnya. Masa kanak-kanak adalah potret masa lalu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk melihat potret seseorang setelah dewasa kelak. Karena itu, masa kanak-kanak adalah titik basic strategis dalam proses pembentukan karakter dan kepribadian seseorang di masa selanjutnya. Disinilah peran kedua orang tua menjadi sangat dominan. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi." Hari Bukhari Muslim. Spektrum inilah yang menjadikan Kiai Haji Ahmad Syaha sangat akrab dengan putra-putranya. Ketika Muzaki dan Mahsun sedang makan atau hendak tidur, beliau selalu menemaninya sambil bercerita tentang hal-hal gaib, seperti kehebatan mukjizat para nabi, kehebatan karomah para wali, tentang Lailatul Qadar dan hal-hal gaib lainnya. Semua cerita itu tentu membuat Muzaki kecil sangat senang dan merekamnya dalam-dalam di hatinya. Menurut keterangan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, pernah dalam suatu kesempatan, waktu itu dirinya sudah kelas 2 SD, abahnya memanggilnya secara khusus. Setelah duduk bersamanya, beliau berkata, "Anakku, jika kelak kau ingin menjadi orang yang berguna bagi agama dan masyarakat, mulai sekarang persiapkanlah dirimu untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sebab keistimewaan mendapat Lailatul Qadar itu menjadikan orang yang menerimanya itu, Masaki." Apa Masaki itu? Selidik Muzaki kecil pada abahnya, Kiai Haji Ahmad Syaha melanjutkan, Masaki itu adalah keistimewaan komplit, artinya di samping ia keramat banyak tamu yang membutuhkannya, ia juga diikuti ribuan jamaah dan santri, termasuk juga tidak berhenti diundang orang dari semua lapisan untuk berceramah atau berdoa serta hidupnya kaya raya. Semasa hidupnya, Kiai Haji Ahmad Syaha adalah seorang yang gemar bersedekah.
meskipun beliau sendiri hidup dalam kekurangan. Beliau juga seorang yang sabar dan sangat penyayang pada siapapun, terutama pada para tamu dan tetangga. Dalam hati beliau tidak pernah punya rasa benci pada siapapun. Konon karena kegemarannya dalam bersedekah itulah, putra beliau diberi nama Muzaki, dengan harapan, agar kelak si anak menjadi seorang yang dermawan dan gemar bersedekah. Lingkungan keluarga Kiai Haji Syadali menurut keterangan Pak Mus, sejak awal memang sangat taat dalam menjalankan perintah agama. Ketika mereka semua berkumpul dan bercengkerama, yang menjadi tema pembicaraan adalah tidak pernah keluar dari soal kisah-kisah Kiai Sepuh, kedikjayaan, kewalian dan hal-hal gaib lainnya. Maka suatu yang niscaya jika kemudian di lingkungan keluarga ini berbentuk persaingan, berlomba, kuat-kuatan mujahadah untuk takarub ilallah. Hampir setiap malam Muzaki, Mahsun dan Mo Yazid adik dari Nyai H. Fatimatu Zahra lomba melek untuk tirakat. Latar belakang inilah yang kelak membuat Muzaki lebih senang mendalami ilmu-ilmu gaib daripada ilmu biasa. Konon menurut cerita teman-temannya, ketika di pesantren, Muzaki memang sering melakukan atraksi ilmu-ilmu kedikjayaan. Bahkan pernah suatu ketika pulang sekolah, hati Muzaki krentek terhadap sesuatu, maka tidak disangka yang dikrenteki terjadi dengan nyata.